Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sang Telusur, kembali lagi bersama Teh Siti di acara podcast. Тили-тили бом, закрой глаза скорее. Кто-то ходит за окном и стучится в двери. Тили-тили бом. Di sini ada tulisan Goa Istana. Dulu Bapak Presiden kita yang pertama, teman-teman, pernah bertapa di goa ini. Ya Allah. Oke. Di sini saya tidak mencari sisi misteri tentang goa ini. Mbah mencari nilai sejarah tentang bangunan ini, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sang Telusur, kembali lagi bersama Teh Siti di acara podcast. Nah, di video yang bagian part 2 ini masih dengan narasumber yang sama. Ada Mbah Peko dari Mbah Peko Reborn ya, channelnya dari Sidoarjo, yang dari part 1 sudah membahas tentang asal usul sejarah nama dari Mbah Peko. Nanti kalian cek di video yang sebelumnya. Di sini khusus aku mau tanya tentang pengalaman beliau, misteri yang bukan misteri atau ya sejarah yang dirasakan ketika eksplorasi ke Alas Purwo. Halo Mbah. Halo. Balik lagi ya. Oke Mbah, jangan lupa juga untuk kalian semua subscribe channelnya Mbah Peko Reborns ya. Like, comment, subscribe. Nah Mbah, kita mulai aja nih di part yang kedua ini. Ceritain dong waktu Mbah perjalanan ke Alas Purwo yang banyak sakral, orang mengenal. Yang terbilang sakral ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Waalaikumsalam. Perjalanan saya mengeksplorasi di Alas Purwo itu di pertengahan tahun 2001. Waktu gencar-gencarnya pandemi COVID itu pun saya masuk lokasi tersebut melalui perizinan yang emang benar-benar super susah. Tentu sulit karena kan orang lain tuh disuruh diam di rumah kan pada saat itu. Betul. Ini malah mau cari gitu ya. Betul. Terus gimana tuh Mbah? Kita tidak diizinkan untuk memasuki Alas Purwo karena lokasi Alas Purwo ditutup total karena pandemi. Saya berangkat ke Alas Purwo berempat sama teman saya, sahabat saya. Di situ ada Kapten Ri memang horor, Rio Adventure, Sang Explore, dan saya sendiri. Kita berempat, tapi kita berangkat ke sana untuk masuk ke Goa Istana, menelusuri Alas Purwo itu nggak bareng. Kita ada schedule yang kita udah siapkan dari awal. Kita masuk ke Goa Istana itu sendiri-sendiri, itu pun jaraknya 20 menit. 20 menit estafet gitu ya. Jadi ketika 20 menit udah Mbah yang jalan, nanti disambung lagi. Sambung nanti dan di dalam Alas Purwo itu ada 2 pemberhentian untuk istirahat. Jadi di dalam Alas Purwo itu ada tempat untuk istirahat. Gitu. Seperti gazebo gitu. Iya, betul. Gazebo. Betul. Perjalanannya pun cukup jauh, antara pintu masuk ke Alas Purwo sampai ke Goa Istana itu cukup jauh, sekitar 48 menit lah. Sekitar 48 menit itu baru sampai ke mulut goa. Belum sampai ke dalam atas ke atas lagi gitu? Ke atas lagi belum. Iya, belum. Aduh, perjalanan memang cukup
Tapi semua itu lancar sih, lancar banget. Mulai kita berangkat meskipun nggak diizinin, dengan rasa penasaran dan Tekad yang kuat. iya, tekad yang kuat, kemauan gitu. Intinya di situ kita tidak mencari sisi misteri lokasi tersebut. Pasti dong semua orang tahu Alas Purwo itu seperti apa ya kan. Kan dengernya aja juga Iya, udah betul. Alas Purwo gitu. Alas. Ceritanya tuh ketika Mbah mau masuk, otomatis harus izin dulu dong sama juru kunci. Nah, harus. Apa sih yang disampaikan sama guru kunci sama Mbah tuh waktu mau melepas Mbah pergi gitu sama rombongan ke atas gitu? Ada pesankah yang disampaikan dulu oleh guru kunci? Ada satu pesan untuk memasuki Alas Purwo. Satu, kita tetap apa ya? Intinya tetap beristighfar lah, beristighfar, bersolawat itu harus. Dari semenjak kita mau masuk gitu. Masuk gerbang ya, serius. Dan pesan dari juru kunci waktu masuk itu ada satu peringatan biar kita nggak salah jalur untuk ke Goa Istana. Emang ada berapa jalur itu, Biar? Satu jalur. Itu pun kalau kita papasan sama, seandainya kalau ada orang ritual dari Goa Istana mau turun, kita naik, itu papasan pun apa ya, sempit, serius sempit. Jalannya itu memang benar-benar untuk kaki berdiri sendiri aja gitu, Mbak. Iya. Untuk seorang aja gitu. Setapak naik terjal, ya masih tanah, emang masih tanah, serius. Terus Mbak bilang katanya ada sungai itu, gimana tuh? Oh, sungai, yang sungai itu. Itu juru kunci ngomongnya gini, apabila perjalanan ke alas apa, ke Goa Istana, ke Goa Istana itu di kiri kamu itu ada sungai. Ada sungainya besar apa kecil? Kecil, Sungai iya. Kecil. Apabila sungai ini pindah ke kanan kamu, berarti kamu udah keluar jalur atau masuk ke dimensi mereka. Jadi dimensi manusia atau dimensi alam nyata itu sebelah kiri sungainya itu. Tapi kalau misalkan juru kunci bilang kamu melihatnya itu sebelah kanan, berarti otomatis kita sudah masuk ke alam gaib gitu. Ngomongnya seperti itu. Ya. Itu apa ya? Makanya kita disuruh itu bersolawat, beristighfar itu untuk menuju ke Goa Istana. Perjalanannya pun banyak rintangan, tahu sendiri pandemi di negeri ini tuh udah berapa tahun kan gitu. Ya, hampir 2 tahun ya. Pihak pariwisata pun udah jarang bersihin tanaman liar yang menutupi jalan. Itu pohon tumbang itu banyak banget, yang saya hitung itu mungkin ada 6 mungkin. Pohon tumbang aja gitu. Nah, tumbangnya pun bukan pohon kecil-kecil, besar-besar semua. Dan beresiko juga berarti waktu Mbah pergi bersama rombongan tuh ya. Waktu itu selesai hujan juga sih. Wow. Kita memasuki pas selesai sholat maghrib. Mbah tuh masuk pas sholat maghrib dan itu udah sangat Waduh, gitu. gelap banget, parah gelap. Karena udah hujan tuh kan biasanya mendung ya, ditambah malam juga. Yang kita takutkan ular, karena di situ apa ya, jalan setapak itu ditutupin sama pohon bambu, menyerupai seperti gua. Jadi kayak bertemu kayak gitu ya. Bambu ketemu bambu. Kalau dilihat seperti gua. Itu apalagi pohon bambu identik dengan sarang king cobra. Wow. Itu yang jadi yang dipikirin tuh bukan karena kuntilanak, enggak, gondorowo, bukan, tapi memang takut binatang juga ya. Binatang, dan terkenal Alas Purwo itu masih ada harimau Jawanya. Wow. Harimau Jawa masih ada. Masih ada di Alas Purwo, Gunung Gumitir. Gitu. Tapi waktu Mbah lewat, alhamdulillah nggak ada. Ya intinya kita di situ baik sih, nggak ada apa ya, nggak ada unsur untuk mencari sisi misteri atau kejelekan situ, enggak. Kita bersilaturahmi, mengingat
apa ya, mengulik sejarah yang ada di situ juga. Setelah nyampe gitu, Mbah istirahat dulu nggak di gazebo yang ada di situ? Kita istirahat di gazebo tengah sama gazebo yang hampir dekat sama Mulut gua. Di situ kita berhenti. Oke, kita atur schedule lagi. Oke, kita masuk sendiri-sendiri. Tanpa tim, tanpa HT. Kita berangkat. Tanpa halo-halo gitu tanpa HT. Setelah Mbah nyampe nih di pintu gua, apa sih yang Mbah rasain di Nangis. sisi misterinya yang Mbah rasain gitu? Nangis. Kenapa bisa nangis tuh, Mbah? Mungkin apa ya, cita-cita saya mulai saya mengawali masuk ke dunia eksplorasi. Cita-cita saya ke Alas Purwo emang. Oh, jadi memang ada satu tujuan Satu tujuan explore itu. Siapa sih yang nggak pingin explore di hutan atau apa ya, goa yang terkenal paling sakral sepulau Jawa, Alas Purwo, yang ada di kota Banyuwangi tentunya. Banyuwangi itu kan ujung Jawa Timur. Ujung Jawa Timur ya. Ketika Mbah datang, tentu mata batin terbuka kan, karena hati juga Mbah merasakan kayak gimana gitu kan ya, nangis. Mbah lihat sosok yang berdiri tegak gagah nggak di pas pintu mau masuk ke dalam? Ada. Apa Mbah pamit atau gimana? Ada komunikasi nggak? Mungkin kalau pamit sih udah dari pintu gerbang depan saya udah minta izin. Apa ya? Kita dipersilakan kok berempat kita memasuki alas tersebut. Di situ pun sepi, nggak ada orang ritual sama sekali karena posisi pandemi. Diizinin kita, diizinin. Intinya kita cuma di sini mengulik sejarah tentang lokasi tersebut yang dulu pernah dibuat pertapa sama Bapak Presiden pertama kita, Insinyur Soekarno. Itu aja, nggak ada hal lain. Bangsa yang besar itu kan tidak bisa, nggak akan meninggalkan sejarahnya. Ya. Jangan lupa jas merah, intinya gitu. Ketika Mbah masuk, takjub keadaannya itu di dalam gimana sih, Mbah? Yang Mbah rasain gitu? Baru pertama kali lihat goa yang seindah ini. Saya masuk beberapa goa itu, kayak Goa Petro, Goa Maharani, Goa Akbar itu. Ini sumpah indah banget goanya. Makanya bener kalau disebut dengan Goa Istana itu gila bener, sumpah keren. Serius. Ada tempat dudukan untuk raja kah atau? Ada satu tempat yang emang bener-bener kayak di model sakral kan gitu, petilasan lah. Ada di situ. Atau di situ. Mungkin nanti bisa dicek di video. Video Mbah ya, yang mana berarti yang lama itu yang ya? Lama. Yang lama. Mulai perjalanan sampai masuk sampai keluar ada semua di situ, saya upload semua perjalanan. Dan semua yang ikut 4 orang itu pengalamannya sama dengan Mbah yang rasanya beda-beda. Beda-beda semua. Ada cerita ke Mbah dari 4 itu beda-beda dari ini. Kalau saya sendiri melihat beberapa cewek, bukan satu rombongan ya, bukan beberapa, satu rombongan, tapi yang satu itu kayak seorang putri dan yang lainnya tuh kayak pengawalnya gitu. Ada yang bawa pedang, ada yang bawa tombak, ada yang bawa panah, tapi cewek semua. Yang menghadang saya waktu saya turun dari Goa Istana mau menuju pulang keluar dari Alas Purwo. Sempat itu ada angin seperti kayak angin puting beliung itu muter gitu. Itu pohon bambu itu serius goyangnya itu satu arah muter gini. Itu tiba-tiba dari atas itu mungkin ini halu atau apa sih, saya sempat berhenti kok. Dia cuma senyum, menganggukkan kepala, pergi. Jadi kayak memperkenalkan nih, saya ada di sini gitu. Bukan memperkenalkan atau mengawal, nggak tahu juga saya. Itu kan di depan saya jauh, di belakang saya juga jauh, jauh banget. Itu
ini siapa. Ya udahlah, saya cukup tahu gitu. Mudah-mudahan ini bukan firasat buruk atau firasat baik juga. Ya saya tahu dia juga ciptaan Allah juga. Gitu. Ketika Mbah udah melihat itu udah hilang aja. Ya udah biasa, seperti biasa, tetap jalan mengeksplorasi, edukasi juga. Berarti itu bukan sosok manusia pasti. Bukan. Karena memang di sana nggak ada siapa-siapa kan? Nggak ada siapa-siapa. Kita pun sama teman-teman juga jauh kan, jaraknya 20 menit. Dan itu tuh cantik gitu Pak? Cantik banget, yang paling depan cantik banget. Beliau tuh bawa apa atau ngeliatin apa gitu kan Mbak? Atau cuman sosok yang cantiknya aja dengan gagah berdiri atau bawa barang atau? Enggak, cantik. Cuma yang pasukan belakangnya yang ngawal itu bawa semua senjata gitu. Ada tombak, ada pedang, ada anak panah, lengkap lah ibaratnya. Tapi yang di depan itu memang nggak bawa apa? Enggak bawa. Seperti ratu. Seperti ratu. Ya cuma selendang gitu aja. Itu aja. Kan aku juga nggak punya pemikiran yang macam-macam karena di situ dekat sama pantai selatan juga. Ya. Itu aja. Ketika Mbah pulang, Mbah udah ngerasain itu, ada nggak komunikasi lagi sama Kuncen, nanyain gitu juru kunci di sana? Gimana di atas gimana? Nggak ada. Kita langsung berempat pulang naik mobil kan. Ya kita bersyukur alhamdulillah semuanya selamat, nggak ada apa-apa sampai ke ke penginapan. Kita pun merasa alhamdulillah kita berpuas diri ya, bukan berpuas diri, maksudnya intinya ini impian seorang explore gitu loh. Penjelajah memasuki bangunan yang benar-benar super keangkerannya atau kesakralannya gitu di Pulau Jawa. Tahu sendiri Alas Purwo itu ada yang menyebutkan kerajaan jin. Nah itu sejarahnya kenapa bisa disebut dengan kerajaan jin Mbah dulunya? Pulau Jawa itu dulunya kan ini nggak ada yang berani menempati Pulau Jawa. Manusia pada zaman dulu. Itu sampai Raja Arab itu mengirimkan beberapa kiai atau ulama untuk menetralkan tanah Jawa khusus. Tanah Jawa ya kan. Karena keangkerannya Pulau Jawa, kemistisannya Pulau Jawa. Sampai beberapa ulama besar yang dikirim sama Raja Arab untuk datang ke Pulau Jawa menetralisir, semua gagal. Dan ada satu ulama yang terakhir namanya Syekh Subakir.